Ternyata bahtera Nabi Nuh dijaga oleh 7 makhluk di setiap sisi. Langit malam itu tidak seperti biasanya. Gelapnya terasa lebih dalam, seakan menelan cahaya apapun yang mencoba muncul. Angin berhembus pelan, tapi membawa rasa dingin yang aneh. Tidak ada suara hewan, tidak ada suara manusia. Dunia seperti sedang menunggu sesuatu. Di tengah kesunyian itu, berdiri sebuah bangunan raksasa dari kayu. Bahtera milik Nabi Nuh. Sebuah kapal yang dibangun bukan di laut, tapi di daratan. Sesuatu yang sejak awal sudah dianggap mustahil oleh banyak orang. Namun, yang tidak diketahui siapapun, sejak bahtera itu selesai dibangun, tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Orang-orang hanya melihat kayu, tali, dan bentuk besar yang aneh. Mereka tertawa, mereka mengejek. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam sesuatu datang. Bukan manusia, bukan hewan biasa, melainkan penjaga makhluk-makhluk misterius yang tidak pernah diperkenalkan, tapi selalu ada. Dan semuanya muncul dari arah yang berbeda. Seolah setiap sisi bahtera telah ditentukan untuk dijaga. Di bagian depan bahtera, tempat yang pertama kali menghadapi arah perjalanan, kabut sering turun tiba-tiba. Kabut yang terlalu tebal untuk malam biasa. Dari dalam kabut itu, muncul sosok pertama. Seekor makhluk besar. Tubuhnya seperti singa, tapi lebih panjang, dengan sisik halus yang memantulkan cahaya samar. Matanya menyala dalam gelap. Ia tidak mengaum keras. Suara yang keluar justru rendah dalam, seperti getaran. Setiap kali kabut menutup pandangan, makhluk ini berdiri di ujung bahtera, dan perlahan kabut itu terbelah. Seolah ia membuka jalan. Ia tidak hanya menjaga, ia menuntun. Di bagian belakang bahtera, suasana berbeda. Tidak ada cahaya, tidak ada bentuk yang jelas, hanya bayangan. Kadang terlihat seperti sosok tinggi, kadang seperti hewan, kadang tidak berbentuk sama sekali. Makhluk kedua ini tidak pernah benar-benar terlihat utuh. Namun setiap kali malam terasa lebih berat, bayangan itu bergerak cepat, lalu hilang. Dan setelah itu, suasana kembali tenang. Seolah sesuatu yang tidak terlihat baru saja dicegah. Di sisi kanan bahtera, angin sering bertiup lebih kencang. Tidak seperti angin biasa, lebih tajam, lebih kuat. Dan disitulah muncul penjaga ketiga, seekor harimau. Tapi tubuhnya bukan daging, melainkan angin yang padat. Setiap langkahnya menciptakan pusaran kecil. Ketika angin besar mencoba menghantam bahtera, makhluk ini melompat, menghempaskan kekuatannya, dan arah angin berubah. Ia tidak diam, ia melawan. Berbeda dengan sisi kanan, sisi kiri terasa lebih tenang. Namun bukan berarti kosong. Di sana melingkar seekor makhluk panjang. Ular. Tubuhnya bercahaya lembut. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cukup untuk menerangi kegelapan di sekitarnya. Makhluk ini tidak menyerang, tidak bergerak cepat. Ia hanya melingkar mengelilingi sisi bahtera. Namun kehadirannya membawa ketenangan. Hewan-hewan yang mulai berdatangan tidak panik, tidak gelisah. Seolah mereka merasa aman. Di atas bahtera, sesuatu selalu melayang. Tidak pernah turun, tidak pernah menyentuh permukaan. Bentuknya seperti burung, tapi tanpa sayap. Ia bergerak perlahan di udara. Kadang diam, kadang berputar. Ketika petir mulai muncul, makhluk ini bergerak cepat. Mendekati cahaya itu, lalu petirnya menghilang. Seolah diserap. Langit yang tadinya mengancam menjadi lebih tenang. Ia menjaga dari atas, dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan manusia. Di bawah bahtera ada sesuatu yang jauh lebih besar.
tidak terlihat jelas, namun kehadirannya terasa. Kadang air di sekitar bahtera bergerak tidak wajar. Kadang muncul bayangan besar, sangat besar di dalam gelapnya air. Makhluk itu seperti raksasa laut, tubuhnya panjang, gerakannya lambat tapi kuat. Setiap kali air mulai berputar, membentuk pusaran. Makhluk ini bergerak dari bawah, menahan, mendorong, menjaga agar bahtera tetap stabil, tidak terguling, tidak tenggelamkan. Dan yang terakhir adalah yang paling dekat, namun paling tidak terlihat, penjaga pintu. Saat semua manusia dan hewan mulai masuk, tidak ada yang benar-benar memperhatikan satu hal. Tidak ada yang tahu siapa yang berdiri di sana. Namun semua merasakan ada sesuatu, sosok tanpa wajah, tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas. Namun kehadirannya membuat siapapun yang ragu tidak berani mendekat. Dan saat waktunya tiba, pintu itu tertutup perlahan, tanpa sentuhan manusia, seolah ada kekuatan yang menutupnya dari dalam. Lalu segalanya dimulai. Langit terbuka, hujan turun tanpa henti. Bukan seperti hujan biasa, air jatuh seperti dicurahkan. Bumi retak, air menyembur dari dalam tanah. Dalam waktu singkat, dunia berubah. Yang tadinya daratan menjadi lautan, yang tadinya kehidupan menjadi kehancuran. Bahtera itu mulai bergerak perlahan, lalu mengapung. Gelombang pertama datang, besar, menghantam dari depan, namun makhluk di depan berdiri. Kabut terbelah, arah tetap lurus. Dari belakang, sesuatu mengikuti. Tekanan, gelap, sesuatu yang tidak terlihat. Namun, bayangan itu bergerak cepat dan semua kembali tenang. Angin datang dari kanan, kencang, mencoba menggulingkan. Namun harimau angin melompat, menghantam balik, arah berubah. Di kiri, ular cahaya tetap diam, namun hewan-hewan di dalam bahtera tidak panik, tidak berteriak, tidak menyerang satu sama lain. Seolah ada ketenangan yang menyelimuti semuanya. Petir menyambar dari atas berkali-kali, namun makhluk langit bergerak. Setiap cahaya yang turun menghilang sebelum menyentuh bahtera. Dari bawah, pusaran muncul. Air berputar, menarik ke dalam. Namun raksasa laut naik perlahan, menahan dari bawah, menjaga keseimbangan. Dan di dalam, pintu tetap tertutup. Penjaga terakhir tidak terlihat. Namun kehadirannya memastikan tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Segalanya sudah ditentukan. Hari demi hari berlalu. Ombak semakin besar. Langit tetap gelap. Namun bahtera itu tidak hancur, tidak tenggelam, tidak hilang arah, karena di setiap sisinya ada penjaga. Orang-orang di dalam mulai menyadari mereka tidak sendirian. Ada sesuatu yang menjaga mereka, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Dalam setiap guncangan selalu ada keseimbangan yang kembali. Dalam setiap ketakutan selalu ada ketenangan yang datang. Hingga akhirnya hujan berhenti. Langit perlahan cerah. Air mulai turun. Bahtera tidak lagi terombang-ambing. Ia berhenti perlahan di tempat yang tinggi. Pintu dibuka. Udara segar masuk. Cahaya matahari menyinari kembali. Dan saat itulah tanpa suara, tanpa tanda, satu persatu penjaga itu menghilang. Depan kosong. Belakang tidak ada bayangan. Kanan angin biasa. Kiri cahaya hilang. Atas langit tenang. Bawah air diam. Pintu terbuka tanpa penjaga.
Seolah semua itu tidak pernah ada. Namun pertanyaannya, jika memang Bahtera itu hanya kayu dan tali, bagaimana mungkin ia bertahan dari kehancuran sebesar itu? Bagaimana mungkin semua tetap utuh di tengah bencana yang menelan segalanya? Apakah benar ada 7 makhluk yang menjaga setiap sisinya? Atau itu semua hanyalah cara untuk menjelaskan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak terlihat namun selalu ada?